Halo sahabat finansial, Bursa Global sepekan kembali menyapa Anda. Pekan pasar keuangan global minggu ini, 22 hingga 26 Juli 2024, diawali berita mengejutkan pengunduran diri Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari kontestasi pemilihan presiden pada November nanti. Kemudian, China yang tiba-tiba memangkas suku bunga jangka pendek dan suku bunga acuannya juga membuat pasar semakin panas. Bersama saya, Jacob Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Pengunduran diri Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari pemilihan presiden pada November nanti memaksa para investor untuk berhitung ulang tentang skenario Pilpres AS. Mereka khawatir keputusan tersebut akan mempengaruhi prospek kebijakan perekonomian ke depan, sehingga berdampak pula pada keputusan investasi para pelaku pasar. Awal pekan, pelaku pasar masih fokus pada dampak mundurnya Joe Biden dan potensi majunya Kamala Harris sebagai pengganti Biden. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street kompak menguat. Penguatan tersebut terjadi di tengah sikap investor yang cenderung mempertimbangkan kemungkinan masa jabatan kedua Donald Trump pada Pilpres AS 2024 setelah Presiden Joe Biden menarik diri dari pencalonan. Para investor di Amerika Serikat kembali memburu saham-saham teknologi berkapitalisasi pasar super jumbo atau mega cap. Saham Alphabet Google, Meta platform Facebook, dan Tesla semuanya berhasil melonjak 2,2% dan 5,1%. Keluarnya Biden dapat mendorong investor untuk melepas perdagangan karena adanya spekulasi bahwa kemenangan Trump dari Partai Republik akan meningkatkan tekanan fiskal dan inflasi Amerika Serikat. Lalu, semenjak kinerja debat Biden yang buruk pada Juni lalu, banyak analis pasar yang melihat kemungkinan besar Trump akan menang pada Pilpres AS. Bahkan, kasus penembakannya mengenai Trump saat kampanye di Pennsylvania membuat pasar semakin yakin Trump dapat meraih kemenangan dalam perhelatan Pilpres Amerika Serikat. Pekan ini, masih ada satu data lain yang tak kalah penting diantisipasi pasar keuangan global. Salah satunya, rilis indeks output komposit S&P Global. Awal Juli, indeks tersebut naik 0,2 poin menjadi 55. Angka itu tertinggi sejak April 2022. Aktivitas bisnis di Amerika Serikat mengalami peningkatan pada awal Juli dengan laju tercepat lebih dari 2 tahun. Peningkatan itu didorong oleh permintaan jasa yang lebih kuat. Indeks output komposit S&P Global yang naik 0,2 poin menjadi 55 menunjukkan ekspansi. Sementara itu, aktivitas penyedia jasa menunjukkan pertumbuhan tercepat sejak Maret tahun ini. Kemudian, indeks bisnis baru pada penyedia layanan meningkat ke level tertinggi dalam setahun. Laporan tersebut juga menunjukkan perekonomian yang terus tumbuh. Data penjualan rumah baru di Amerika Serikat juga dinantikan pelaku pasar. Harga rumah mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada Juni 2024. Kondisi ini berlangsung di saat kemerosotan pasar perumahan Amerika Serikat terus berlanjut karena semakin sedikit orang yang membeli rumah. Harga penjualan rata-rata nasional naik 4,1% dari tahun sebelumnya menjadi $426.900 Amerika Serikat. Angka ini tertinggi yang pernah tercatat sejak tahun 1999. Pada saat yang sama, penjualan rumah second di Amerika Serikat turun karena suku bunga hipotek yang tinggi dan harga yang mencapai rekor tertinggi membuat banyak calon pembeli rumah mengurungkan niatnya. Penjualan rumah second Juni 2024 turun 5,4% dari bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, ada 1,32 juta rumah yang belum terjual pada akhir bulan lalu. Pasar perumahan Amerika Serikat telah terperosok sejak tahun 2022. Kala itu suku bunga hipotek mulai naik di era pandemi COVID-19. Dari Asia, China menurunkan suku bunga kebijakan jangka pendek dan suku bunga acuannya pada Senin pekan ini. Kebijakan ini yang cukup mengejutkan pasar ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak ekonomi China. People's Bank of China (PBOC)
memangkas tingkat repo 7 hari menjadi 1,7% dari 1,8%. BOC juga akan memperbaiki mekanisme operasi pasar terbuka. Selanjutnya, mereka memangkas suku bunga pinjaman acuan dengan margin yang sama pada penetapan bulanan. Suku bunga dasar pinjaman 1 tahun diturunkan menjadi 3,35% dari sebelumnya 3,45%. Sedangkan suku bunga dasar pinjaman 5 tahun diturunkan menjadi 3,85% dari sebelumnya 3,95%. Pemangkasan suku bunga ini terjadi setelah pekan lalu China melaporkan data ekonomi kuartal kedua yang lebih lemah dari perkiraan. Negeri tirai bambu ini berada di ambang deflasi dan menghadapi krisis properti yang berkepanjangan. China juga menghadapi melonjaknya utang serta melemahnya sentimen konsumen dan bisnis. Ketegangan perdagangan juga meningkat karena pemimpin global semakin waspada terhadap dominasi ekspor China. Masih dari Asia, data ekspor Taiwan diminati pelaku pasar Asia. Angka pemesanan ekspor Taiwan naik 3,1% pada Juni 2024. Kenaikan terjadi di tengah penurunan bisnis Taiwan dengan Jepang. Pesanan dari Jepang menurun 9,2%. Kondisi ini menunjukkan yen Jepang yang terus melemah membuat investor mengurangi ekspor Taiwan. Sementara itu, pesanan dari kawasan ASEAN naik 0,2% dalam 5 bulan ini. Taiwan mencatat pada Juni 2024, total ekspor barang naik 23,5%. Kenaikan ditopang pengiriman produk teknologi tinggi yang angkanya melonjak 4 kali lipat. Produk tersebut meliputi perangkat kecerdasan buatan, perangkat high performance computing, dan perangkat layanan cloud. Pasar keuangan Taiwan juga dipengaruhi semakin ketatnya perang dagang Amerika Serikat dan China hingga keputusan Joe Biden yang mundurnya dari pencalonan Pilpres AS. Banyak investor yang memantau Taiwan terguncang karena keputusan Biden tersebut. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Toming pamit undur diri. Sampai jumpa.